Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi Imperfect Competition berdasarkan buku Paul R. Krugman dalam chapter 6. Di sini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, teori persaingan tidak sempurna. Yang kedua, pendapatan dan harga marginal. Yang ketiga, biaya rata-rata dan marginal. Yang keempat, persaingan monopoli. Yang kelima, asumsi model. Yang keenam, equilibrium pasar. Yang ketujuh, keseimbangan di pasar kompetitif. Dan yang terakhir adalah review jurnal. Pertama-tama, dalam sebuah pasar kompetitif sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli berada, dan mereka adalah penentu harga sendiri tanpa ada yang menentukan, yakni para penjual produk percaya bahwa mereka dapat menjual sesuka mereka pada harga sekarang dan tidak dapat menaikkan harga produk. Selanjutnya, persamaan yang tidak sempurna adalah karakteristik kedua industri yang di dalamnya terdapat beberapa produsen besar dan industri di mana setiap produsen produk dilihat oleh konsumen untuk dibedakan secara kuat dari perusahaan-perusahaan di perusahaan saingan. Nah, untuk struktur pasar kompetitif paling sederhana dan tidak sempurna adalah monopoli murni, yang merupakan sebuah pasar di mana perusahaan menghadapi kompetisi tanpa ada peralatan yang dapat dikembangkan untuk memeriksa struktur pasar yang lebih kompleks. Nah, berikut ini merupakan kurva keputusan penetapan harga dan produksi monopolistik yang menunjukkan posisi dari sebuah perusahaan monopoli. Perusahaan tersebut menghadapi sebuah kurva permintaan turunannya yang menurun, ditunjukkan pada titik D berikut. Turunan kemiringan titik D menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjual lebih banyak unit output hanya jika harga output menurun. Seperti yang mungkin kalian ingat dari mikroekonomi dasar, yang mana sebuah kurva pendapatan marginal sesuai dengan kurva permintaan pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan perusahaan dari penjualan unit tambahan. Pendapatan dasar bagi seorang monopoli selalu kurang dari harga karena untuk menjual unit tambahan perusahaan harus menurunkan harga semua unit. Jadi untuk kurva monopoli, pendapatan marginal MR selalu berada di bawah kurva permintaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendapatan marginal dan harga. Nah, untuk mengetahui hubungan antara pendapatan marginal dan harga ini bergantung pada dua hal. Yang pertama yaitu berapa banyak output yang dijual perusahaan. Artinya perusahaan tidak menjual banyak unit, tidak akan kehilangan banyak unit itu dengan memotong harga yang diterima pada unit-unit tersebut. Yang kedua yaitu jarak antara harga dan pendapatan marginal, yaitu bergantung pada kemiringan kurva permintaan yang memberitahu seberapa besar perusahaan monopoli harus memangkas harga untuk menjual satu output tambahan tersebut. Nah, jika kurva sangat datar, maka itu artinya perusahaan monopoli dapat menjual unit tambahan dengan potongan harga yang kecil, sehingga tidak perlu menurunkan harga pada unit yang ia jual, sehingga pendapatan marginal dengan fleece per unitnya. Nah, jika diasumsikan bahwa kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah garisnya lurus, nah ketika hal itu terjadi maka akan ada persamaan. Selanjutnya, nah di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, persamaan ketika garis kurva yang dihadapi perusahaan garis lurus, di mana persamaannya yaitu Q sama dengan A min B kalikan P, di mana Q jumlah unit, P harga yang dikenakan per unitnya, A dan B adalah konstanta. Nah, yang kedua yaitu persamaan pendapatan marginal, yaitu marginal revenue sama dengan MR sama dengan P min Q dibagi B, dan implyingnya yaitu P min MR sama dengan Q dibagi B. Nah, persamaan ini mengungkapkan bahwa kesenjangan antara harga dan pendapatan marginal
tergantung pada key penjualan awal perusahaan dan parameter slope B dari kurva permintaannya. Nah, jika key meningkat, maka pendapatan marginalnya menurun. Nah, semakin besar B-nya, artinya semakin banyak penjualan jatuh untuk setiap kenaikan harga dan semakin dekat pendapatan marginal dengan harga suatu barang. Ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Di sini average cost itu merupakan total biaya dibagi dengan output. Jadi AC itu rumusnya C per Q, di mana C itu merupakan cost atau biaya dan Q itu quantity atau output. Selanjutnya MC itu merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Di sini saya akan menunjukkan mengenai harga monopolistik dan keputusan produksi. Di sini laba maksimum itu tercapai pada output QM, di mana MR itu sama dengan MC. Selanjutnya besarnya laba itu sebesar seluas bidang AC dan PM. Jika output itu lebih kecil daripada QM, misalnya di titik Q1, maka laba perusahaan belum maksimum karena MR itu lebih besar daripada MC. Sebaliknya, jika outputnya itu lebih besar daripada QM, misalnya di Q2, maka laba akan berkurang karena MR-nya itu lebih kecil daripada MC. Dalam perusahaan monopoli itu bisa juga terjadi yang namanya rugi. Akan tetapi apabila rugi itu diusahakan agar ruginya itu minimum pada tingkat output, di mana MR itu sama dengan MC. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik harga dan pendapatan marginal. Sudah diketahui bahwa AC itu merupakan total biaya dibagi dengan output. AC itu mencerminkan adanya skala ekonomis, sehingga semakin besar output semakin rendah cost per unitnya. Jadi dalam grafik ini menunjukkan bahwa AC itu menurun. Average cost-nya ini menurun. Hal ini dikarenakan karena biaya rata-rata itu lebih kecil daripada harga, atau harganya itu lebih besar daripada biaya rata-rata atau average cost. Sehingga perusahaan itu dapat menikmati laba dari monopoli tersebut. Sehingga semakin besar skala produksinya itu, maka MC-nya itu akan turun, sehingga AC itu juga akan turun. Persaingan monopoli. Jadi persaingan ini pada tahun 1980 banyak diterapkan pada perdagangan internasional. Kemudian perusahaan yang menghasilkan laba tinggi itu biasanya perusahaan yang paling banyak menarik pesaing. Jadi situasi monopoli murni jarang terjadi dalam prakteknya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang asumsi model. Di asumsi model sendiri yaitu sebuah industri yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang memproduksi produk yang berbeda. Dari asumsi model sendiri terdapat dua asumsi utama. Yang pertama yaitu setiap perusahaan diasumsikan dapat membedakan produknya dari para pesaingnya. Yang kedua, setiap perusahaan diasumsikan mengambil harga yang dikenakan oleh para pesaingnya seperti yang diberikan. Dari asumsi model sendiri itu perusahaan diharapkan untuk menjual lebih banyak, semakin besar permintaan total untuk produksi industrinya dan semakin tinggi harga yang dikenakan oleh para pesaingnya. Yang kedua, untuk menjual lebih sedikit, semakin besar jumlah perusahaan di industri dan semakin tinggi harga sendiri. Di persamaan tertentu untuk permintaannya dihadapi perusahaan yang memiliki properti ini adalah P sama dengan S dikali 1/N dikurangi B dikali P dikurangi P. Di mana Q itu sendiri sebagai penjualan perusahaan dan S adalah total penjualan industri, N adalah jumlah perusahaan di industri, B adalah istilah konstan yang menggambarkan tingkat respon penjualan perusahaan terhadap harganya, dan P adalah harga yang dibebankan oleh perusahaan itu sendiri. Dan P adalah harga rata-rata yang dikenakan oleh para pesaingnya. Selanjutnya kita bahas mengenai
keseimbangan pasar dalam persaingan monopoli. Di sini asumsinya bahwa semua perusahaan dalam industri ini dianggap simetris, yaitu sama, baik dari segi fungsi permintaan maupun dari fungsi biaya, identik untuk semua perusahaan. Di sini kita abaikan asumsi bahwa perusahaan itu memiliki produk yang hampir seragam. Lalu metode yang kita gunakan untuk menentukan jumlah dan harga rata-rata yang dibebankan, yang pertama, adanya hubungan antara jumlah perusahaan dan biaya rata-rata. Yang kedua, hubungan antara jumlah perusahaan dan harga dari masing-masing perusahaan. Lalu yang ketiga, jumlah equilibrium perusahaan serta harga rata-rata masing-masing perusahaan. Kemudian untuk oligopoli, analisis umum oligopoli adalah subjek yang kompleks dan berkontroversial karena dalam oligopoli ini kebijakan penetapan harganya itu saling bergantung. Setiap perusahaan dalam oligopoli akan menetapkan harganya, mempertimbangkan tidak hanya tanggapan konsumen tetapi juga tanggapan dari para pesaingnya. Respon ini bergantung kepada ekspektasi para pesaing tentang perilaku perusahaan. Oleh karena itu kami berada dalam permainan yang kompleks di mana perusahaan mencoba untuk menebak-nebak strateginya masing-masing. Kemudian terdapat dua asumsi dalam persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu setiap perusahaan diasumsikan dapat membedakan produknya dengan produk para pesaingnya. Artinya karena mereka ingin membeli produk khusus perusahaan ini, pelanggan perusahaan tidak akan terburu-buru untuk membeli produk perusahaan lain karena ada sedikit perbedaan harga. Diferensiasi produk juga memastikan bahwa setiap perusahaan itu memiliki monopoli dalam produknya, khususnya dalam suatu industri, dan karena itu agak terisolasi dari persaingan. Untuk asumsi yang kedua yaitu masing-masing perusahaan diasumsikan mengambil harga yang dikenakan oleh para pesaingnya, yaitu mengabaikan dampak dari harganya sendiri daripada harga perusahaan lain. Akibatnya mode persaingan monopolistik ini mengasumsikan bahwa meskipun setiap perusahaan pada kenyataannya menghadapi persaingan dari perusahaan lain, itu seolah-olah merupakan perilaku dari perusahaan monopoli. Nah, selanjutnya adakah industri monopolis di dunia nyata, misalnya industri mobil di Eropa, yaitu menawarkan mobil yang secara substansial berbeda namun tetap bersaing. Tetapi daya tarik utama dari model persaingan monopolistik ini itu bukanlah dari realismenya, melainkan dari kesederhanaannya. Model ini memberikan pandangan yang sangat jelas tentang bagaimana sih skala ekonomi dapat memunculkan perdagangan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan juga menghasilkan barang yang tidak sama persis tetapi saling menggantikan satu sama lainnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan itu merupakan perusahaan monopoli. Kenapa? Satu-satunya perusahaan yang menghasilkan barang khusus tetapi permintaan barang itu bergantung kepada jumlah produk yang serupa yang tersedia kepada perusahaan lain dalam industri tersebut. Pertama, jumlah perusahaan dan biaya rata-rata. Di sini gimana sih biaya rata-rata itu bisa terbentuk, dan itu bergantung sekali dengan jumlah perusahaan dalam industri tersebut. Kita akan bahas pertama bahwa dijelaskan di awal, di sini setiap perusahaan dianggap simetri, yaitu sama. Ketika perusahaan A menerapkan harga sebesar P, maka perusahaan kedua juga akan menerapkan harga P juga. Lalu dalam persamaan 6.5 dijelaskan bahwa Q sama dengan S per N, yang artinya penjualan perusahaan sama dengan total penjualan dibagi jumlah perusahaan dalam industri tersebut. Lalu persamaan 6.4 menjelaskan bahwa biaya rata-rata berbanding terbalik terhadap output perusahaan. Ketika biaya rata-rata tinggi, maka output yang dihasilkan perusahaan akan turun. Dan jika biaya rata-rata rendah, maka output yang dihasilkan perusahaan juga akan tinggi. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwa biaya rata-rata sangat bergantung pada jumlah perusahaan dalam industri yang menghasilkan sebuah fungsi average cost sama dengan F per Q ditambah C sama dengan N kali F per S ditambah C. Menghasilkan suatu kesimpulan, semakin banyaknya perusahaan, maka semakin tinggi juga biaya rata-rata yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita beri gambaran bagaimana bentuk kurva keseimbangan dalam pasar yang kompetitif secara monopolis. Untuk garis secara vertikal, kita beri gambaran mengenai biaya dan juga harga. Untuk garis horizontal, di sini digambarkan jumlah perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Pada industri tersebut, awalnya hanya terdapat satu perusahaan. Di sini di titik N1 dengan average cost di titik AC1. Lalu ada perusahaan baru yang masuk ke dalam industri tersebut sehingga terjadi pergeseran menuju N2
dengan average cost sebesar AC2. Dan yang ketiga, perusahaan bertambah lagi di industri tersebut sehingga menjadi N3 dengan average cost sebesar AC3. Garis CC ini menggambarkan semakin banyak perusahaan, maka semakin tinggi biaya rata-rata yang dihasilkan. Jika jumlah perusahaan naik, setiap perusahaan akan menjual lebih sedikit barang, sehingga perusahaan tidak akan bergerak sejauh di mana kurva rata-rata berada. Untuk N1, perusahaan ini menerapkan harga sebesar P1, lalu N2 menerapkan harga P2 yang berada tepat dengan AC2, lalu di N3 perusahaan menerapkan harga P3. Di sini sangat jelas terlihat bahwa ketika semakin banyak perusahaan, maka semakin rendah pula harga yang akan dibebankan karena banyaknya kompetitor. Seperti kita lihat bahwa ketika N1, P1-nya berada di tingkat atas, sedangkan di N3 yang average cost-nya tinggi, malah justru harganya berada di titik paling bawah. Ini sehingga disimpulkan bahwa perusahaan akan mengalami keuntungan atau laba normal ketika berada di titik E. Di sini laba normal itu disebutkan seperti break even point, jadi tidak untung tidak rugi. Sedangkan ketika perusahaan berada di titik N1 P1, perusahaan mendapatkan keuntungan, namun di sini cenderung lebih monopolistik dalam meraih keuntungan tersebut. Lalu ketika perusahaan berada di N3 dengan AC3, perusahaan cenderung merugi karena biaya rata-rata lebih besar daripada harga yang dibebankan atas produk tersebut. Lalu jumlah perusahaan dan harga. Harga yang dikenakan oleh perusahaan bergantung pada jumlah perusahaan di industri tersebut. Semakin banyak perusahaan, maka semakin banyak kompetisi sehingga harga yang ditetapkan akan semakin rendah karena tidak ada perusahaan yang berani secara individu untuk menerapkan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran, dikhawatirkan karena bisa terjadi ketidaklakuan produk dari perusahaan tersebut. Lalu dalam model persaingan monopolistik, perusahaan diasumsikan mengambil harga yang sama satu sama lain. Jika setiap perusahaan memperlakukan price seperti yang diberikan, maka kita dapat menuliskan ulang sebuah kurva permintaan dalam bentuk 6.5, Q sama dengan S per N ditambah S kali P kali P dikurangi S kali B kali P. Perusahaan yang memberikan maksimal laba menetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, menghasilkan hubungan positif antara harga dan jumlah perusahaan di pasar yang merupakan kurva P. Semakin banyak perusahaan yang ada dalam suatu industri, maka semakin rendah harga yang akan dikenakan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, mengenai keseimbangan dalam jumlah perusahaan dalam suatu industri. Kurva miring ke bawah atau disebut garis PP menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan, maka semakin rendah harga yang akan dibebankan oleh perusahaan tersebut. Kurva miring ke atas atau kurva CC memberikan indikasi bahwa semakin banyak perusahaan, maka semakin tinggi biaya rata-rata yang akan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, keterbatasan model kompetisi monopoli. Dua jenis perilaku muncul di tempat umum oligopoli yang dimotori asumsi dari monopoli persaingan model. Yang pertama, perilaku konsumsi. Dapat meningkatkan keuntungan semua perusahaan dengan mengorbankan konsumen. Bisa dikelola melalui perjanjian eksplisit dan melalui koordinasi diam-diam. Yang kedua, yaitu strategis perilaku. Apakah diadopsi oleh perusahaan untuk mempengaruhi perilaku pesaing dengan cara yang diinginkan, membuat saingan potensial tak memasuki industri. Selanjutnya, model kompetisi monopoli dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana perdagangan mengarah ke satu, harga rata-rata lebih rendah karena skala ekonomi. Kedua, ketersediaan berbagai macam barang yang lebih karena diferensiasi produk. Yang ketiga, impor dan ekspor dalam setiap industri atau perdagangan intra-industri. Oke, selanjutnya efek dari peningkatan ukuran pasar. Jumlah perusahaan di industri tersebut adalah industri yang kompetitif secara monopoli dan harga yang mereka kenakan dipengaruhi oleh besarnya pasar. Ini merupakan kurva industri awal adanya satu perusahaan.
yang dimana yang berawal perusahaan pada titik N1 yang menetapkan harga sebesar P1. Karena adanya peningkatan ukuran pasar sehingga adanya perusahaan baru pada industri tersebut sehingga terjadi pergeseran dari P1 ke P2. Sehingga M1 bergeser ke M2 dan menghasilkan pergeseran kurva CC1 ke CC2. Jadi menyimpulkan semakin banyak perusahaan, semakin turun harga yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya keuntungan dari pasar terpadu. Ini merupakan sebuah contoh dari numerik. Perdagangan internasional memungkinkan penciptaan pasar terpadu yang lebih besar dari pasar masing-masing negara. Alhasil, konsumen dapat menawarkan lebih banyak ragam produk dan harga yang lebih murah kepada konsumen. Seandainya mobil diproduksi oleh industri yang sangat kompetitif, asumsikan berikut, yaitu B 1/30.000, F 750 juta US dollar, C 5.000. Adanya dua negara, domestik dan luar negeri, yang sama biaya produksi mobil. Penjualan tahunan mobil 900.000 di domestik dan 1,6 juta di luar negeri. Ini merupakan industri mobil domestik yang berawal dari 6 perusahaan dengan harga keseimbangan 10 US dollar yang menghasilkan efek kurs S sebesar CC yang menimbulkan kurva PP yang melengkung karena adanya perubahan harga. Kalau di luar negeri, titik keseimbangan pasar dengan jumlah perusahaan dengan harga keseimbangan sebesar 875 US dollar. Seperti yang kita lihat dari awal dari sebelumnya, bahwa keseimbangan harga mobil di domestik sebesar 10 US dollar dengan jumlah 6 perusahaan. Sedangkan dalam keseimbangan harga pasar luar negeri sebesar 8.750 US dollar dengan jumlah 8 perusahaan. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, timbul market integrate antara industri mobil domestik dan industri mobil luar negeri dan membuat keseimbangan harga industri mobil lebih murah sebesar 8 US dollar dengan jumlah perusahaan 10. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak perusahaan atau persaingan dalam suatu industri, maka harga yang ditetapkan atas produk tersebut semakin murah. Baik, kali ini saya akan sedikit mereview jurnal dengan judul Perfecting Imperfect Competition. Dari penulisnya itu God Saber. Di jurnal ini memperkenalkan skema pajak yang diterapkan dalam pasar persaingan tidak sempurna yang membuat perusahaan yang di dalamnya dapat berperilaku lebih ekonomis. Nah, di jurnal ini juga menjelaskan di mana kondisi pajak yang menerapkan rasio harga biaya sebagai tarif pajak individu yang dinamis, sehingga perusahaan sepenuhnya menggunakan kekuatan dengan sosial optimal. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan kami, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.